Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengenal-Mu lebih lagi, mengenal-Mu, Tuhan, bawa kami pada pengenalan lebih akan Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
lebih dalam dari semua yang ku Kami rindu mengenalmu lebih lagi Tuhan. Bawa kami dalam pengenalan yang lebih Tuhan. kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Kami bawa hidup kami Tuhan di atas vespa-Mu Tuhan. Biar Kau melihat hidup kami sebagai satu korban yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak mau hidup buat diri kami sendiri lagi Tuhan. Kami tidak mau hidup buat dunia ini Tuhan, tapi kami mau hidup buat Engkau Tuhan. Biar kami terjual untuk Engkau Tuhan. Diratakan darah bakora basyaka dan diara bakora bakara ya basyaka. Dan karena darah bakara ya basyaka takara. Mampukan kami di dalam anugerah-Mu. Mampukan kami di dalam anugerah-Mu Tuhan. Syakada tiara bakora bakara ya bakora bakara ya bakora bakara ya bakora. Saat hidup baru kami terima di dalam Tuhan. Kami mau hidup ini untuk-Mu Tuhan. Kami mau hidup ini untuk-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Syekha bakaraya bakodo bosyek. Pikiran lama kami tidak mau pertahankan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami tahu Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Kami lepaskan semua Tuhan. Kami serahkan semua. Kami mau mengenal-Mu. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kekuatan kami, Kau perisai kami Tuhan. Yakin anugerah-Nya mampu. Amin. Anugerah-Mu mampu Tuhan. Anugerah-Mu mampu. Christ is in us only. Yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Bapa, terima kasih. Terima kasih buat aliran Roh Kudus-Mu. Terima kasih Engkau menyegarkan kami kembali di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kasih-Mu menjamah kami sekali lagi Tuhan. Karena kami tahu di dalam kasih itu ada kekuatan baru. Di dalam kasih yang kami terima itu ada kekuatan baru. Untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terus berbicara ke dalam hati anak-Mu di tempat ini, ke dalam setiap hati kami yang ada di tempat ini. Tuhan, suara-Mu yang kami dengar, bukan suara dari mana manusia Tuhan, tapi suara-Mu sendiri. Biarlah itu membara di dalam roh dan hati kami, memampukan kami menyelesaikan apa yang Engkau mau, kehendak-Mu yang spesifik dan kehendak-Mu yang tepat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan kami dapat merasakan. Dan kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa ada yang dapat pernyataan dari Tuhan tadi waktu penyembahan dinaikkan? Ya silakan boleh maju ke depan ya Cisusan. Tadi saya merasakan bahwa kita worship itu yang luar biasa. Sampai saya itu dilawat oleh Tuhan, bahwa Tuhan berkata semuanya itu indah pada waktunya. Tuhan menjanjikan itu bukan suatu yang hanya sepintas lalu jalan gitu, tapi percaya dengan iman bahwa itulah janji Tuhan, bukan janji manusia. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Saya sampai nangis tadi di situ, praise and worship luar biasa. Memang tempat ini ya, saya tadi kan sudah berbicara bahwa tempat ini adalah tempat wadah di mana jiwa-jiwa kita itu ya istilahnya terlantar atau di mana. Silakan kalau ada ibadah-ibadah yang seperti gini, luangkan waktu kalau memang bisa gitu. Kalau ya tabrakan dengan yang lain, selalu ya saya tuh kalau mau pergi kemana itu saya selalu meminta izin daripada Tuhan. Tuhan, saya mau ke tempat ibadah itu untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau memang Tuhan mengizinkan itu semuanya itu berjalan dengan damai sejahtera di dalam hati, berarti Tuhan setuju saya untuk datang ke tempat itu. Kadang-kadang saya doa sampai berapa kali Tuhan tidak berbicara loh sama sekali. Saya diam gitu, saya bilang kenapa ya? Ya berarti saya tidak boleh ke sana. Memang di tempat itu ya Tuhan tidak mengizinkan saya ke sana. Seperti kemarin-kemarin tuh, ingat nggak Mrs. Suba itu kan ada di tempat ini, diundang oleh Bu Teresia itu yang dari Malaysia. Di tengah-tengah firmannya dia kan berbicara bahwa di tempat ini ada yang sakit tangannya, ini. Saya sempat berbicara, Tuhan itu untuk aku kah? Aku bilang gitu. Memang waktu itu saya puter sedikit gini aja, tuh sakitnya luar biasa. Tetapi pada waktu itu saya bilang, ya saya terima mujizat itu. Saya langsung gini kan itu bunyi kretek ya. Jadi 180 itu bisa gini, saya enggak mengalami sakit sama sekali. Nah itulah tujuan daripada kita. Kalau mau ya minggu Sabtu yang lalu itu saya lupa. Saya ini saking sibuknya banyak yang harus saya tata itu, lupa kalau ada versi Noah di sini, padahal saya sudah izin. Ini tadi ya gitu cepet-cepetan karena ya banyak hal-hal yang pagi tuh iblis itu menggoda kita itu. Tadi pagi juga sempat saya mau ndak datang, perut saya mendadak sakit, terus saya ini anyeng-anyengen. Waduh Tuhan, aku bilang aku mau ke sana Tuhan, mau, aku harus kuat, lebih mementingkan Engkau, mendahulukan Engkau daripada iblis. Saya tengking sendiri, saya berangkat ke sini dengan ya nggak ada sesuatu apapun sakit. Itulah kalau kita semakin dekat sama Tuhan, cobaan, masalah itu silih berganti, tapi kuatkan iman, tetap
ikut Tuhan ya tetap ikut Tuhan, jangan siksak-siksak itu yang maunya ya. Yes, terima kasih, sekian dan. Terima kasih Ci Susan. Mungkin yang lainnya ada, bisa Ibu Susan satunya. Pak Pulungan, silakan Pak. Gini tuh mau nggak? Banyak yang bersaksi, banyak yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu harus dibagikan supaya pewahyuan semakin banyak. Iya, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Hari demi hari Tuhan semakin dekat dengan kita. Waktu pujian tadi saya digerakkan suatu benda. Suatu benda itu adalah suatu magnet. Dikatakan begini ke saya. Magnet itu bisa menempel dua suatu benda yang bisa misalnya yang ada wujud besi di situ. Kalau dia ke kayu, ke alumini, ke tempat yang lain, dia tidak akan lengket, tidak akan bisa menyatu dengan itu. Demikian dengan engkau anakku, kau bisa dekat dengan Tuhan. Senantiasalah kamu harus sama seperti apa yang diinginkan Tuhan. Artinya bagaimana kita dekat dengan Tuhan, berelasi yang indah itu adalah dengan merenungkan, menaati firman Tuhan, paling tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan semakin hal-hal ini semakin Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan puji Tuhan, tadi pujian itu yang begitu jelas ada di saya. Bagaimana kamu bisa melekat kepada Tuhan itu? Kamu harus seperti magnet itu dengan besi, sehingga bisa menempel bersatu. Kalau kamu ada unsur lain di luar itu, kamu tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah begitu kira-kira, puji Tuhan, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Pulungan. Mungkin yang lain, Cereni? Mau? Enggak? Atau Mbak Endah? Nanti, oke. Hari ini sebenarnya saya mau berbagi tentang the revelation, the power of revelation. Tapi kemarin itu kayaknya saya habis ketemu satu orang yang sangat membuat saya berkesan ya. Apa yang dia katakan dia. Jadi kayak Tuhan itu mengubah gitu. Hari ini tema yang akan saya bagikan adalah from love to the cross. Dari kasih kepada salib. Kita tahu ya bahwa perjalanan kekristenan ini bukan sekedar konsep agama. Semua agama ngajari kita jadi orang baik, jadi orang saleh. Tapi ada satu perbedaan antara kekristenan dan agama yang lain adalah Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita hidup berarti Tuhan itu bisa kita alami. Kalau kita bilang Tuhan itu kasihnya itu bukan hanya pengertian di dalam otak kita, tetapi kasihnya kita bisa alami. Dan kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar perbuatan baik, kayak kita diberkati hari ini, bisnisku lancar, aku diberkati, hari ini aku sakit sembuh, berarti Tuhan baik. Bukan sekedar itu. Tapi ketika kita berada di titik terendah kita, Tuhan itu bisa menjumpai dalam hidup kita. Dia bisa memeluk kita sebagai seorang Bapa. Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak kelihatan, yang sepertinya jauh di sana, itu bisa hadir di dalam hidup kita. Ketika orang itu di dalam titik terendah mereka, ketika mereka tidak, biasanya kan gini, kalau kita dalam titik terendah ya, ada dua pilihan toh, hilang dari Tuhan atau semakin menggantungkan Tuhan. Kalau kita menjadi tawar hati, kita sampai gak bisa berdoa, gak bisa cari Tuhan, kita hilang. Tapi ketika kita itu dalam titik terendah kita mencari Dia, kita bergantung sama Dia, justru di situ kita akan menemukan kasih karunia-Nya itu nyata bagi kita. Dan kalau Tuhan tuh menghadiri, menjumpai hidup kita, maka kita akan menyadari bahwa kita itu orang yang tidak layak. Kita tidak layak bukan karena pendeta di atas bilang, kamu tidak layak, hidupmu banyak dosa. Bukan, karena keberadaannya itu begitu terang sehingga kita itu tahu kita itu orang yang
tidak layak. Kita ini tidak layak namun kita dilayakkan. Dalam satu sisi ini seperti kontradiksi ya. Aku tahu aku tidak layak, tapi aku tahu aku diterima gitu ya. Bukan merasa yang tidak layak terus sembunyi malu sama Tuhan, enggak. Merasa tidak layak, tapi satu sisi aku tahu aku dicintai, aku tahu aku diterima. Dan karena itu kita itu bisa menghargai kasihnya yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak pernah menyerah sama kita. Tuhan tidak nunggu kita sempurna. Justru dia itu ada untuk orang yang hidupnya hancur-hancuran. Tuhan itu ada di titik terendah kita untuk menyatakan siapa dirinya. Kita itu cari Tuhan bukan harus sempurna untuk membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Justru Tuhan sudah membuktikan dulu kasihnya kepada kita yang tidak layak ini loh. Itulah menjadi kekuatan untuk kita itu mau ikut dia sungguh-sungguh. Ya, orang yang saya nggak ngerti, tapi orang yang saya rasa belum ikut Tuhan sungguh-sungguh karena mata mereka belum dicelikan kepada kasihnya yang begitu luar biasa. Kita tahu tentang kasih itu sebuah teori, tapi belum tentu kita pernah ngalami kasih itu hadir dalam hidup kita. Paling enggak itu yang saya alami ya. Ketika kasih Tuhan hadir dalam hidup kita, saya cuma satu hal, saya belajar sadar. Saya enggak mau debat dengan Tuhan. Saya enggak mau bangkang gitu ya intinya. Karena saya sadar, terlalu lama saya memberontak. Tapi terlalu sabar dia menanti. Itu yang membuat saya nggak sadar, saya nggak bisa tahan. Saya gini, saya nggak pernah ngalami kasih yang nggak masuk akal kayak gini. Dunia ini menuntut kita apa? Kamu harus melakukan sesuatu, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu berdasarkan kelayakanmu mempersembahkan sesuatu. Kelayakanmu mampu melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum kita melakukan apapun, kita masih bangkang, kita masih dosa, hidup kita hancur-hancuran, kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, kita tuh seteru Allah. Bahkan Tuhan itu, kamu tuh musuhku karena kamu hidup dosa. Tapi dia bisa mengasihi, melampaui sakit hatinya. Itu yang saya gak bisa paham. Ketika saya mengalami Tuhan sendiri dalam hidup saya gak bisa tahan, kayak hati saya tuh leleh. Kenapa? Dicengkram oleh kasihnya yang begitu luar biasa. Maka di situ saya tahu, saya bilang, Tuhan, saya enggak mau bangkang lagi ikut Tuhan. Dan saya ingat kasih Tuhan itu menjadi kekuatan ya bagi saya untuk, kalau orang bilang mau gila, mau fanatik, enggak ada orang itu bisa fanatik dengan cara agamawi. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Ya, saya mau bacakan. Sebentar. Efesus 3. Ya, Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Oleh sebab itulah saya berlutut di hadapan Bapa. Dari dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Saya baca dari PIMK ya. Saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Siapa yang menguatkan batin kita? Rohnya Tuhan. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Jadi apa dasar kekristenan kita? Bukan tekad kita ikut Tuhan. Dasar daripada kekristenan kita adalah hati kita dikuasai oleh kasih. Ketika hati ini dikuasai oleh kasih, maka Kristus itu berakar tinggal di dalam kita. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luas dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Berarti apa? Dapat menyelami betapa luas, panjang, tinggi, lebar, dalam. Berarti apa? Kasih itu bisa kita alami. Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan pengertian yang kita belajar di buku. Tapi kasih itu suatu sentuhan yang hidup. Kasih itu, kekristenan itu kita harus mengalami kasih Tuhan. Kalau kita gak pernah mengalami kasih Tuhan, kita minta, Tuhan aku mau ngalami Engkau. Karena kasih Tuhan yang menjamah hidup kita itu kasih yang mengubahkan cara kita melihat segala sesuatu, itu kasih yang mencelikan kita kepada kebenaran Tuhan.
Ya, dan saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Makanya manusia kalau belum bertobat dia nggak akan mengenali. Kamu kok bisa fanatik ikut Tuhan kayak gitu ya? Karena dia nggak ngerti. Itu bukan sesuatu tekad manusia untuk ikut Tuhan semata. Tetapi ada satu hal yang berharga yang sudah kita alami sehingga kita itu mau mengejar pribadinya sedemikian rupa. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Bukankah kita disuruh harus serupa dengan Kristus? Serupa. Serupa itu apa? Serupa itu kepenuhan dengan pribadinya. Berarti apa? Kita harus ngalami dia terus menerus. Bukan kita itu, saya gak tahu ya, saya mungkin kurang setuju, tapi ya bukan kurang setuju lah. Sebenarnya ya ada baiknya, tapi ada yang lebih baik gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Percy, kita bisa ikut Tuhan karena hukum Taurat diajari. Kamu harus A, B, C, D. Tapi ada hukum roh yang lebih baik. Kamu berjalan dengan Tuhan. Kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kamu akan mengenali apa yang boleh, apa yang tidak boleh dari firman sendiri. Bukan daripada orang suruh kasih kamu batasan A, B, C, D, E, F, G. Lalu kamu gak sanggup, kamu tertuduh. Tetapi ketika kamu kita jalan dengan Tuhan, kita membangun. Di dalam hati terukir firmannya, terukir apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau kita misalnya gak sadar kita salah, Tuhan pun bisa mengajari kita dari kesalahan gitu ya. Kasih Tuhan bukanlah SIM untuk melakukan kesalahan terus-menerus karena kita tahu dia punya kasih. Enggak, justru kasih Tuhan yang sungguh-sungguh kita kenali itu justru membuat kita tidak mau melukai Tuhan. Bukan takut melukai Tuhan ya. Saya nggak bilang takut melukai Tuhan. Kenapa? Karena saya merenungkan. Kalau kita takut melukai Tuhan, kita takut untuk melangkah. Karena dalam melangkah orang mungkin bisa salah. Tapi kita tidak mau. Jadi kita itu tidak mau, namun kita mau berani melangkah. Ya, takut itu juga bisa menghalangi kita melangkah. Tapi kita tidak mau menyakiti Tuhan. Kalaupun kita salah, kita tahu kasih karunia itu bisa ngangkat kita. Itu pun kalau kita salah karena kita belum mengerti. Bukan kita salah karena kita sengaja, ya. Dan di sini kita tahu bahwa ketika kasih Tuhan itu menguasai kita, maka kita itu dipenuhi oleh kepribadiannya, ya. Jadi kita itu semakin serupa dengan Kristus. Itu karena kita membangun hubungan sedemikian rupa sehingga Tuhan itu seringkali menyatakan dirinya dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia bukan hanya mengingatkan kita peraturan-peraturannya ya, kayak gini, oh enggak boleh ini, enggak boleh itu, aduh gagal, nanti gagal melakukan ini, enggak. Tapi dia senantiasa membawa kita menghidupi setiap firman yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan di situ juga dia menyatakan ketika kita merasa Tuhan, ikut Tuhan kok harus melakukan ini ya, ini berat, ini kayak enggak masuk akal gitu ya. Tapi justru di situ Tuhan tuh menyatakan kasihnya. Kasihnya itu yang tidak bisa diberikan oleh manusia siapapun. Ketika kita ngalami kasih Tuhan, maka kita punya keberanian melangkah. Karena apa? Aku mau melepaskan ini, aku mau melangkah, melepaskan yang ini karena aku sudah terima yang lebih baik. Gak ada orang yang bisa ikut Tuhan dengan kekuatan sendiri. Karena ikut Tuhan itu standarnya bukan standar manusiawi, standarnya ilahi. Standar ilahi itu hanya bisa kita gapai ketika kita tuh mendapatkan kekuatan ilahi. Tuhan ini baik, segala sesuatu berawal dari dia. Dia yang memberi kasihnya, dia yang memberi kekuatannya untuk kita bisa berjalan dengan dia. Makanya kekuatan manusia, tekad manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya kita butuh tekad ikut Tuhan, kita butuh disiplin ikut Tuhan. Tapi dalam waktu yang sama, disiplin dan tekad kita tanpa kekuatan dari Tuhan, itu hanya akan ada menghasilkan suatu perjalanan agamawi saja, di mana kita akan terus frustasi dan terus merasa tertuduh karena kita nggak akan mencapai. Aku tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan kekuatanku sendiri, tetapi ketika kita mengalami kasihnya, maka hidup kita itu berubah. Saya ingat Pastor Samson pernah bilang gini, kalau seseorang sudah mengalami kasih Tuhan, maka dia tidak lagi butuh kasih dari dunia ini. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, kita pasti butuh kasih, kita butuh pengakuan, kita butuh penerimaan dari orang. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan itu begitu besar ya. Hati kita itu kecil, gak bisa muat.
Gak bisa muat sampai bisa melimpah ruah mengasihi orang lain loh, sampai mau berkorban. Itu kasih gak masuk akal. Dunia ngajari kita Pak egois, mikirno awake sendiri ae. Aku loh belum cukup kok aku mikirno dirimu. Aku loh sik kurang kok aku mikirno korban bagi kamu. Kalaupun kita mau melayani orang, kita punya kasih yang pakai kekuatan manusiawi kita, itu bukan kasih yang rela. Kita lakukan, di belakang kita gerundel, kita ngomel. Tapi kasihnya Tuhan tuh kasih yang rela. Kasih yang berkorban. Walaupun kasih yang gak bisa saya pahami, tapi kasih itu kasih yang membuat saya sangat terharu ya. Kasih yang membuat saya sangat-sangat terharu. Karena saya tahu kasih itu tidak dapat diberikan oleh siapapun. Bahkan oleh orang tua kami pun. Setiap orang tua pasti punya harapan untuk anaknya ya. Dan itu bukan hal yang tidak baik. Di mata dunia itu hal yang baik. Semua orang tua punya harapan. Tetapi kadang-kadang sebagai anak itu saya pun juga alami ya. Saya merasa ya bersyukurlah kalau kita adalah anak yang bisa mengikuti tuntutan orang tua. Tapi ada satu titik di dalam hidup saya merasa Tuhan, saya bukan anak kebanggaan orang tua saya. Saya nggak bisa menjadi standar yang mereka mau. Tapi di situ saya nangis karena saya merasa saya gak berguna gitu. Tapi di situ Tuhan itu bilang, kamu biji mataku. Saya nggak pernah baca firman loh, saya nggak pernah berdoa loh. Saya ke gereja ya, tapi saya nggak pernah punya kehidupan rohani. Tapi saya mengerti Tuhan timbulkan di hati saya, kamu biji mataku. Aku nangis. Aduh Tuhan, aku nih merasa aku nih anak yang gagal, tapi kamu terima aku apa adanya. Di situ membuat saya terharu. Tuhan ini aku jadi anaknya dia. Aku enggak dikasih standar dulu, tapi aku dicintai dulu ya. Aku dipeluk dulu. Di saat aku merasa aku enggak punya sesuatu pun yang aku bisa banggakan atau punya sesuatu pun yang membuat aku merasa berharga, dia nganggap aku layak, dia nganggap aku berharga. Dan itu menjadi titik balik saya yang mengikut Tuhan. Ya, tapi kita tahu meskipun kita ini tidak bisa apa-apa, mungkin kita merasa hidup ini kok masih gagal gitu ya, masih kurang, terus tidak bisa mencapai harusnya hidup ideal. Tapi ketika kita ngalami Tuhan itu tidak membiarkan kita dalam kegagalan yang sama terus. Karena bagaimana kita itu mau menyatakan pribadinya kepada dunia kalau kita ada di dalam kondisi yang sama. Ya, dunia ini perlu lihat Tuhan. Dunia tidak perlu lihat kita yang gagal, tapi Tuhan ambil yang gagal, diubahkan untuk menjadi sesuatu yang berharga yang bisa dia nyatakan kepada dunia. Ini loh maha karyaku. Jadi setiap kita tuh maha karyanya Tuhan. Tapi untuk kita mau menjadi maha karyanya Tuhan, bukan hanya kita itu, saya ingat dulu waktu saya diinjili ya, gini, "Wis, kamu terima Yesus ya, kamu diberkati, kamu masuk surga." Saya mau bilang, bojok itu, bohong. Karena kita terima doktrin seperti itu penginjilan yang paling gampang. Tapi karena kita terima doktrin seperti itu, kita tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam iman. Sungguh, kita bilang ini, ikuti Tuhan diberkati. Iya diberkati, pasti diberkati. Dalam arti apa? Ketika kita melewati lembah, ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bukan diberkati secara, wih kaya raya, wah hidup nyaman, gak ada masalah lah. Gitu. Enggak, masalah tetap ada, tapi ada kekuatan. Dulu kalau kita ngalami sendiri, kita gak punya kekuatan. Sekarang ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Di dalam kekuatannya bukan hanya dia membantu kita menyelesaikan masalah. Ketika masalah itu selesai pun kita itu mendapat kemuliaan yang lebih. Ya, kita mengerti bahwa keserupaan dengan Kristus. Tadi kita kan bilang tentang kasih yang kita alami. Kasih yang harus kita alami. Harus setiap orang Kristen ngalami, bukan ini kita cuma ngomong satu teori ya. Oh pokoknya aku ngerti apa sih dari firman ini, Tuhan tuh mengasihi ya sudah cukup. Enggak, kalau kita merasa cukup, kita nggak akan ngalami. Kalau kita haus, Tuhan aku mau ngalami engkau, aku mau ngalami. Kalau dia bisa alami, aku bisa alami. Kalau kita rindu, Tuhan bilang apa? Inggrisnya saya ingat, Indonesia saya nggak ingat ya. Kayak seek, you will find me if you seek me with all your heart. Kamu akan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu gitu ya. Jadi harus ada kerinduan. Karena kita ikut Tuhan ini bukan sekedar ikuti peraturan agama atau perintah, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Tapi di balik perintah itu ada seorang pribadi. Nah, kita jangan berhenti ngikuti peraturan agama atau perintah-perintah hukum Taurat, tapi kita harus menemukan pribadi di balik perintah-perintah itu. Ketika kita menemukan pribadi itu, itulah kasihnya hadir dalam hidup kita.
kasih-Nya yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan perintah-perintahnya yang mungkin tanda kutip kelihatan berat. Tapi kan firman Tuhan berkata, ketika kita datanglah yang letih lesu dan berbeban berat, dia juga berkata apa? Kuknya itu ringan. Berarti apa? Perintah Tuhan itu ringan. Kalau kita sudah menerima kekuatan dari Tuhan, kuknya jadi ringan. Manusia kenapa nggak rela? Nggak rela taat sama Tuhan. Merasa nggak masuk akal ikut Tuhan. Karena tidak tahu bahwa mereka sedang menerima yang lebih baik dari Tuhan. Karena kita mikir, ini yang wapi, ini yang tak pertahan. No. Tapi kalau kita tahu yang dari Tuhan lebih baik, kita jadi rela lepaskan. Tidak lagi oyo-oyoan, ya kan? Dan itu kasih Tuhan. Tapi perjalanan kekristenan ini adalah keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dalam arti bisa kita bilang kuasa, bisa kita bilang kasih-Nya Tuhan. Ada satu lagi keserupaan yang mungkin yang sangat mendasar, yaitu adalah pikul salib. Seperti Dia berkorban agar kita bisa diselamatkan. Seringkali kita di dalam gereja kita diajarkan, ayo, nggak tahu sekarang di gereja masih ada nggak ya, kadang-kadang ya jarang, tapi kita tahu ini adalah dasar kekristenan, pikul salib. Jalan seperti yang Yesus jalani, ya, menyangkal diri, melepaskan apa yang menurut kita baik, supaya kita itu bisa dipenuhi olehnya. Kemarin saya ketemu seseorang hamba Tuhan dari Makassar. Tidak janjian, tapi saya rasa ada campur tangan Tuhan untuk itu bisa terjadi, ya. Yaitu dia cerita bagaimana dia itu ikut Tuhan. Hidupnya yang hancur-hancuran, kumpul kebo sampai anaknya 4 gitu ya. Waktu dia ke gereja, saya singkat ya, pokoknya dia ini pemberontak, sangat pemberontak, karena papanya juga kayak gitu, anaknya juga kayak gitu. Jadi ini sudah kesalahan dari keturunan kepada keturunan yang baru, ya. Dan waktu dia ke gereja, pendetanya itu khotbah. Dia bilang gini, wah, kamu tuh sengaja nyindir aku ya? Katanya bilang gitu. Pendetanya, hah? Saya ngomong apa? Ya tadi isi khotbahmu tuh semuanya nyindir aku. Dia bilang gitu. Oke ibu, kalau mau ngomong besok kita ngomong di pastori ya. Dia bilang gitu. Besok pagi dia bangun, dia siap-siap, dia ke pastori. Waktu dia melangkah ke pintu pastori, dia yang hatinya keras. Kenapa orang hatinya keras? Karena mengalami banyak rasa sakit. Di masa lalunya itu banyak kehancuran, banyak dosa-dosa yang membuat hatinya keras, ya. Jadi dia itu wes ada mangkel, ada dendam, ada kepahitan, semua wes dikulak, segala macam kepedihan dikulak di dalam hatinya sudah. Ketika dia masuk ke dalam pastori itu, dia ngomong, seketika kondisi hati saya berubah 180%. Hati yang dendam, marah, itu jadi damai, tenang. Lalu pendetanya kayak gini, Cik, datang ke sini mau ngomong apa? Saya enggak tahu mau ngomong apa. Padahal kemarin sudah siap nantang dia. Sudah siap nantang, ya. Enggak tahu saya mau ngomong apa. Terus dia mulai haus. Dia enggak tahu, aku ya lupa ya pendeta itu ngomong apa sama dia. Tapi dia mulai haus dan lapar. 8 kali ibadah 1 minggu. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan waktu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang terjadi? Apakah kehidupannya tambah enak? Dia pulang rumah, ayahnya marah-marah, papanya marah-marah. Ke gereja. Ini sabuk dilepas, cambuk, buak, gitu ya. Dia ingat, dia tahu karya salib, dia nggak ngerti firman banyak-banyak. Saya lupa, dia cuma ngerti kalau nggak salah Tuhan, aku mau engkau pakai hidupku. Karena dia merasa hidupnya yang hancur-hancuran itu, kok bisa diubahkan hatinya oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Jadi dia bilang, Tuhan pakailah hidupku. Dia nggak ngerti firman, tapi dia ada satu rema di dalam pikirannya. Saya nggak ngerti Roh Kudus bisa berbicara dengan cara yang aneh-aneh, ya. Roh Kudus kasih dia itu gambaran sebuah lilin. Tuhan, hidupku bagai lilin, bakar sampai habis-habisan, pakai aku sampai ente-entean. Dia bilang gitu.
Orang baru bertobat ya, karena mengalami kasih Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Kita nggak bilang Kristen konsep loh ya, Kristen konsep tuh Kristen yang mungkin sekolah atau Kristen yang hanya tahu teori. Tapi ini Kristen yang mengalami Tuhan. Makanya pengalaman dengan perjumpaan dengan kasih karunia itu sangat penting, karena itu yang mengubah seseorang menjadi gila-gilaan lah. Intinya bahasa saya seperti itu. Dia bilang, Tuhan, aku ini kayak lilin, bakar aku sampai habis. Dulunya dia suka berontak sama papanya. Sejak itu papanya nyambuk dia. Dia bilang di dalam hati ya, Tuhan terima kasih. Tuhan kurang sakit. Tuhan kurang sakit. Karena apa? Karena dia mau memenangkan keluarganya. Dia mau memenangkan hati bapaknya. Dia umur 26 tahun. Kalau marah sama bapaknya kan bapaknya tiap hari mukuli dia. Dia bisa gini dulunya. Kelihatan bapaknya ya. Ada tamu gitu papanya. Dia tahu kalau ada tamu papa enggak mungkin mukuli aku. Dia sengaja ke papanya gini. Gitu. Karena kayak ngece papanya gitu ya. Bayangkan itu tuh orang 26 tahun loh. Bisa kayak gitu ke papanya itu kan karena dia ada dendam begitu, luka begitu berat ya. Sampai dia seperti anak kecil gitu loh, ya kan? Tapi Tuhan bisa pulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, dia digepui sama papanya, dia rela. Dia mencium kaki papanya. Dia minta ampun sama papanya. Dia mau papanya mengampuni karena perjumpaan dengan kasih Tuhan itu juga juga di mana kita bisa mengenali kebobrokan kita semua. Jadi dia mulai sadar kesalahannya semua. Dia tersungkur di bawah kaki papanya, dia minta ampun. Papanya enggak mau ngampuni, 3 bulan pokoknya tiap hari cambuk. Aneh, tapi dia enggak merasa sakit. Meskipun biru-biru, dia enggak merasa sakit. Sampai suatu saat papanya bilang gini, ya udah, papa mau ampuni. Kamu berangkang dari sana, melewati selangkangannya papanya, lalu berangkang 3 kali. 3 kali dia berangkang gitu. Merangkak melalui selangkangannya papanya. Akhirnya papanya ngampuni, oke papa ampuni kamu. Tetapi bukan berarti dia ke gereja, papanya berhenti nyambuk dia. Papanya cambuk dia. Papanya enggak seneng. Satu hari papanya bilang gini, waktu itu dia mau pelayanan, saya lupa pelayanan apalah, dia mau pergi, mau dijemput. Terus dia bilang gini, Tuhan, kalau aku sama papaku enggak beres hari ini, aku enggak mau pergi. Enggak bisa pergi pelayanan, dia bilang gitu. Terus sama papanya bilang apa? Papanya habis mukul dia, papanya bilang gini, papa enggak tahu apa yang ngerubah hidupmu. Kamu kok bisa jadi kayak gini? Padahal dulu kan pemberontak, pembangkang, suka bantah sama papanya, suka marahi papanya. Dia bisa berubah. Bahkan ikhlas rela dipukuli. Papanya bilang, aku enggak tahu apa sih ngerubah kamu. Papa ini enggak suka, maksudnya mukuli kamu, tapi di dalam hati papa ada batu. Waktu saya mau enggak kamu maafkan papa, dia bilang gitu. Waktu saya mendengarkan kesaksian itu ya, ini orang yang baru bertobat. Bertobatnya ya, dia menerangkan papanya kayaknya enggak sampai tahunan deh. Tapi dia sudah bisa menerima kepenuhan kasih Kristus, dia bisa demonstrasikan rela sakit. Dan papanya yang hatinya kayak batu itu dimenangkan. Papanya enggak tahan. Kamu kok bisa rela kayak gini? Papa enggak tahu apa yang membuat papa ini maksudnya mukul kamu. Tapi papa sadar di hati papa ada batu. Perempuan ini ditobatkan karena kasih Tuhan yang dialami. Tapi papanya ditobatkan oleh keberadaan Kristus yang ada di dalam perempuan ini. Dia mengalami kasih Kristus sehingga dia bisa mengenali batu yang di dalamnya karena kasih yang tidak menyerah oleh perempuan ini. Ketika dia dipukul papanya, dia terus mencium kakinya papanya, minta maaf, minta ampun. Pak, aku cuma mau minta ampun. Akhirnya papanya hatinya enggak tahan. Akhirnya papanya juga jadi majelis atau hamba Tuhan, kayaknya seperti itu ya. Dan ibu ini dipakai Tuhan sebagai nabi. Dia nabi yang sangat keras. Mungkin kalau kita bilang di gereja tidak disukai orang. Tapi lucu, saya lihat gini ya. Orang enggak suka karena ibu ini keras. Kalau ini dosa, kamu berzina gitu kan. Dia langsung utarakan. Orang bilang, wah itu tidak tertib. Tidak boleh orang dipermalukan. Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita. Kalau kita itu orang yang lemah lembut, ditegurnya pasti lemah lembut. Tapi kalau orang bebal, diomongin lemah lembut enggak bisa. Baru Tuhan itu pakai orang yang konfrontir.
Tahu nggak dibalik keperkasaannya ibu ini ya, berani negur orang, dosamu berzina gini. Habis dia tegur, ketika dia kembali, bukan lagi Tuhan yang menguasai dia ya bisa takut loh, ya kan? Jadi bukan orang itu yang mau jadi seperti itu. Bahkan dia bilang, Tuhan, aku tuh tak jadi hamba Tuhan yang bisa membuat orang ketawa, membuat orang tersenyum, membuat orang senang-senang gitu loh. Ojo dikasih porsi yang negur-neguri orang gitu ya. Aku ya takut ditampar orang. Dia di dalam kemanusiaan dia juga takut ditampar orang. Tidak disukai orang, siapa yang suka seperti itu? Tapi itu harga yang dia bayar ikut Kristus. Itu harga yang dia bayar ikut Kristus. Ketika kita mau ikut Tuhan, Tuhan memberikan kita kerinduan memenangkan jiwa. Tuhan memberikan kita kerinduan untuk berdampak. Ya kan? Apakah kita siap melepaskan demi berdampak? Apakah kita siap tidak dimengerti orang atau disalahpahami orang demi apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita? Firman berkata, dunia tidak pernah mengenal dia. Berarti apa? Ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan ada orang-orang dalam hidup ini yang tidak cocok, tidak suka sama kita. Tetapi mereka yang ditentukan untuk menerima keselamatan, mereka akan melihat Kristus nyata di dalam hidup kita. Ya. Dan saya pulang gitu ya. Saya merenungkan, meskipun ibu ini tidak ketemu saya lalu menuding dosa-dosa seperti yang sama hamba-hamba lainnya ya. Tapi saya nangkep loh pesan dia. Dan ini ada satu kisah lagi yang saya mau bagikan. Intinya ibu ini sudah berikan hidupnya kepada Tuhan itu mati-matian lah. Apapun yang aku harus hadapi karena aku mau ikut Tuhan. Lalu dia kan yang pertama kumpul kebo, lalu dia mau nikah sama papanya yang jodohin dia. Saya lupa ini dijodohkan apa. Ya pokoknya ada calonnya lah gitu. Lalu temennya ini ada satu menghasut calonnya. Supaya calonnya ini gak mau sama dia. Ini bukan orang baik-baik loh, kamu jangan mau sama dia. Lalu suaminya ini kehasut, takut calon suaminya lari. Kayak kita gini lari ke terawas gitu ya. Hari-hari lari ke terawas. Dia cuma doa, Tuhan jangan permalukan aku kedua kalinya. Lalu keluarganya telepon, sudah siap? Oh ya masih siap-siap. Padahal dia tidak siap-siap. Karena dia tahu suaminya hilang. Mau siap-siap apa? Aku mau siap-siap, suamiku udah ada. Terus dia tunggu. Calon suaminya kembali nangis. Nggak karu-karuan modelnya. Dia bilang apa? Aku sebenarnya sudah lari. Tapi karena Tuhan ngomong di telingaku, kamu tidak akan bahagia kalau kamu tidak menikah sama perempuan ini. Aku kembali. Waktu dia bilang gitu sama saya di meja makan ya. Saya bilang, Tante, kenapa Tuhan itu tidak mempermalukan Tante? Karena Tante ini sudah masuk di dalam perjanjian Tuhan. Apa perjanjian Tuhan? Banyak orang Kristen percaya sama Tuhan, tetapi menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dalam arti apa? Percaya dosa kita diampuni Tuhan, tetapi tidak pernah menerima sebagai Tuhan. Apakah itu Tuhan? Tuhan itu dia tuh tuan atas hidup kita. Dia yang menentukan, bukan kita gini. Tuhan aku mau A, B, C, D. Tuhan sertai ya A, B, C, D. Bukan, Tuhan kau mau apa? Aku mau jalan ke sana. Ya, kalau kita jadi Tuhan, kita yang tentukan, Tuhan suruh berkati. Itu kayak kita sembahyang sama dewa, ya kan? Aku punya rencana ini, berkatono ini, bla 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 bla. Tapi ikut Tuhan bukan gitu. Ketika dia menjadi Tuhan atau Tuan dalam hidup kita, Tuhan mau apa? Tuhan mau aku apa? Aku mau jalan ke sana. Meskipun yang Tuhan mau buat hidup kita mungkin bukan hal yang enak, bukan hal yang senang. Tapi kita tahu kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, maka kita tahu bahwa itu menjadi satu kesukaan yang luar biasa di dalam hati kita. Ya. Dan saya bilang, Tante, karena Tante sudah bilang, Tuhan aku mau pakai, habis no aku. Dia bilang kan lilin, habis no aku. Aku mau dipakai Tuhan habis-habisan. Aku mau mati untuk Tuhan. Oh dia itu dulu bonek kok. Hidupnya sudah rusak hancur-hancuran. Jadi apa sih bisa ngalahkan wong dulu sudah seperti orang mati. Kalau bagi saya ya masa lalunya dia sudah cukup kelam ya. Kalau orang punya masa lalu seperti itu sudah dia pasti mikir enggak punya masa depan gitu loh. Kayak kalau kita tahu hamba Tuhan yang masa lalunya sudah
maksudnya mantan bajingan ya. Kan kita kalau misalnya punya masa lalu yang sangat jahat ya, kalau dulu aja jadi bajingan aja berani gila, masa ikut Tuhan gak berani gila kan gitu. Ya toh, mereka jadi lebih gila kan gitu kan. Lebih gila, lebih berani nekat. Dulu dukun-dukun dia sudah pakai ilmu-ilmu semua kok untuk yang di suami pertama. Tapi di situ saya bilang, tante, karena tante ini masuk perjanjian sama Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan mempermalukan tante. Waktu saya ngomong sama gitu, terus kita pulang, saya digandeng sama dia. Saya nggak ngerti kenapa dia gandeng saya terus. Saya pikir tante ini orang tua mungkin ya. Jadi kalau jalan saya digandeng supaya saya papah gitu, supaya nggak jatuh. Tapi ternyata tadi pagi telepon saya, dia bilang saya gandeng kamu terus karena Tuhan itu mau saya tuh mengasihi kamu gitu ya. Ini salah paham gitu ya. Saya pulang, saya nggak tahan, saya nggak ngerti kenapa. Kayak roh Tuhan tuh menguasai hati saya. Saya mulai mewek-mewek gitu ya. Tante enggak ngomong apa-apa, tapi saya mewek-mewek. Saya gini, aduh Tuhan iki opo kok aku kok wis pengen nangis ya. Tapi Tuhan tuh kayak berbicara gini dalam hati saya, kamu siap bayar harga. Kamu siap bayar harga. Kamu mau dipakai Tuhan tidak biasa-biasa. Kamu siap, kamu dengar ceritanya dia. Hari ini kepekaan yang dia alami melampaui hamba-hamba. Gini, setiap orang tuh profetiknya di levelnya beda ya, kepekaannya levelnya beda. Kamu mau kepekaan yang kayak gitu? Kamu siap melepaskan? Kalau kita bilang bayar harga, sebetulnya bukan bayar sih, kamu siap melepaskan gitu ya. Mungkin ya saya pakai kamu siap melepaskan. Tadi pagi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya firman, ini saya bagikan supaya ada ayatnya ya, nah gitu nanti nggak ada ayatnya ya kan. Kita tahu bahwa kita itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti apa? Bukan kita yang menentukan hidup kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Ya, berarti bukan kehendak yang menurut kita baik yang kita mau, tapi kehendak yang menurut Tuhan baik yang kita mau. Dan bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Yaitu dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, saya nggak bilang baca firman dan doa. Ada orang kita bilang baca firman dan doa itu hanya sekedar rutinitas agamawi. Tapi tidak berhenti di baca firman dan doa. Yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan sepanjang hari. Maupun kita di kerjaan, maupun kita ketemu orang. Kayak kemarin saya ketemu dia gitu ya. Saya di hati, terus terang kalau saya ketemu orang profetik saya nggak langsung percaya. Tuhan ini orangnya bener enggak? Tuhan dia ngomong gini bener enggak? Tuhan ini daripadamu apa enggak? Tuhan dari ini aku harus belajar apa? Di hati saya tetap ada komunikasi sama Tuhan gitu ya. Dan itulah hubungan dengan Tuhan. Kita mengajukan pertanyaan dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab nanti gitu ya. Dan kita ngerti bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh diri kita, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita mengerti ya, bahwa ketika murid-murid itu dipanggil Tuhan, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukankah kerinduan setiap orang percaya itu adalah berdampak, bisa membawa orang kepada kerajaan Allah. Tapi ketika Tuhan bilang, mari aku jadikan kamu penjala manusia. Maukah kita melepaskan? Oh, mungkin kita dengar banyak teori. Oh, ini harus beres sih, ini harus beres sih, ini harus beres sih. Jangan ikuti teori. Tanya Tuhan, apa yang harus kamu lepaskan? Karena setiap orang punya salib yang berbeda. Salib kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita harus bisa menangkap rema Tuhan. Rema Tuhan yang bicara secara personal kepada kita. Apa yang Tuhan mau kita lepaskan saat ini? Supaya kita bisa memenangkan jiwa. Tahukah kita bahwa salib kita, ketika kita mau pikul salib, Tuhan Yesus pikul salib untuk memenangkan orang banyak. Berarti pikul salib kita bukan sengsara yang konyol. Salib kita bukan penderitaan yang konyol. Ketika kita harus mengalami ditolak, dihalangi, dihina, direndahkan orang, itu bukan pengalaman yang konyol. Tahu ya, kalau kita merasa itu konyol, satu, bagaimana kita, apa yang terjadi ketika kita merasa kita itu
mengalami hal yang konyol dengan hal demikian. Satu, kita pasti mengasihani diri. Kalau kita mulai mengasihani diri, aduh sorone ikut Tuhan, kok kayak gini gak mari-mari. Itu satu, iblis mulai membuat kita fokus sama diri kita. Bukan lagi mata kita melihat Tuhan. Oh Tuhan berkata berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka empunya kerajaan. Bukan itu, tapi kita mulai mikir gini, waduh ikut Tuhan cek abote, sampai kapan nih kira gitu koyok ngene terus. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya alami kayak gitu ya. Saya alami kayak gitu. Tapi saya tahu bahwa pemikiran seperti itu tanpa sadar kita mengizinkan iblis itu untuk menyusup di hati kita. Untuk mata kita tidak lagi melihat kepada Tuhan yang memberikan kita kelegaan, Tuhan yang ada bersama kita. Tapi kita mulai fokus, apa yang aku alami, susahku yang aku alami, hitung-hitung penderitaanku yang aku alami. Padahal semua yang kita alami, itu ketika kita menang, satu kita dimurnikan, dua itu menjadi kemenangan buat orang lain. Setiap salib yang kita pikul, itu menjadi kemenangan untuk keselamatan orang lain. Apakah kita sadar? Kita bukan pikul salib hanya demi pikul salib. Kita pikul salib demi mencapai satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan di dalam pikul salib itu yang luar biasa adalah apa? Tuhan tahu kekuatan kita pikul salib kok. Dia tahu kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Justru ketika kita mau pikul salib, kasihnya itu menyertai. Ketika kasihnya menyertai berarti apa? Ada pengalaman kasih karunia demi kasih karunia. Kekuatan demi kekuatan. Level iman kepada level iman yang baru. Maka di situ ada apa? Kemuliaan demi kemuliaan yang baru. Ada terobosan-terobosan. Apakah yang kita katakan sebagai, oh kamu dipromosikan oleh Tuhan. Banyak orang pikir, oh dipromosikan Tuhan tuh kerjanya naik pangkat gitu ya. Ministry tambah besar, pengikutnya tambah banyak. Apakah promosi dari Tuhan itu? Promosi dari Tuhan sebenarnya adalah kita semakin serupa dengan Dia. Berarti apa? Semakin besar keberadaan Kristus di dalam kita. Kalau kita sering katakan dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Ya itu loh, promosinya itu dia semakin banyak menguasai kita. Itu promosinya Tuhan. Jadi apa? Kita itu membawa hadirat Tuhan lebih banyak. Ya, itulah promosi sesungguhnya. Tetapi untuk mau mendapatkan promosi seperti itu, berarti apa? Harus ada kerelaan kita. Pikul salib. Kerelaan melepaskan apa yang menurut kita enak, kerelaan melepaskan apa yang menurut kita itu baik, apa yang dipertahankan oleh ego kita dan cara pikir kita, itu yang harus kita lepaskan. Ketika kita mau melepaskan, dan Tuhan tuh kasih kekuatan untuk kita bisa melepaskan. Kalau kita mau bergantung dengan kekuatan Dia untuk melepaskan, maka itu yang membuat kita itu ketika kita pikul salib, maka perkataan kita itu menjadi perkataan yang punya kehidupannya Kristus. Ketika kita melayani orang, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, bukan lagi diri kita, tetapi Kristus yang berbicara melalui kita. Kepribadian Kristus yang menguasai keberadaan kita. Itu loh yang membuat orang tuh tersentuh, terjamah, berubah. Seringkali kalau kita lihat ya, dalam zaman yang semua mau instan, kita menciptakan suasana ibadah. WL, nyanyi, nangis, sing geru-geru ya, supaya orang ini semua merasa tersentuh hatinya. Kalau kita mengerti, kita bisa membedakan loh. Orang ini menangis karena dia terharu sama Tuhan, atau dia menangis karena dia meratapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu dua hal yang berbeda loh. Kita itu bisa nangis di hadapan Tuhan karena kita merasa, aduh Tuhan, hidupku kok soro Tuhan, belas kasihanmu Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Tapi Tuhan yang mau adalah air mata yang ditanggung di kirbat, adalah air mata yang Tuhan, aku menyembahmu karena engkau baik. Tuhan, aku rela karena engkau baik. Sama-sama air mata, tapi bobotnya beda di hadapan Tuhan. Ngerti ya? Sama-sama diteteskan sama kita. Tapi satu fokusnya bukan sebagai hal yang harum di hadapan Tuhan. Karena fokusnya aku, penderitaanku, susahku, nelongsoku, depresiku. Tapi satunya, Tuhan aku percaya. Aku memberikan korban syukur. Aku harus alami ini, aku terima. Bahkan beberapa hari yang lalu saya bagikan di grup ya. Tentang bahwa kita harus, sebentar saya cari ya. Kita pun bermegah di dalam penderitaan.
Karena penderitaan tuh menghasilkan ketabahan, ya kan? Ketabahan. Lucu ya, Tuhan itu kok bisa ingatkan saya gini, ketabahan itu bukan kayak oh sabar ya, sabar. Kayak biasa kita kan gini, ya diajari Tuhan sabar. Kalau Inggrisnya patience. Tapi ada bahasa yang lainnya berkata itu endurance. Jadi ketabahan, keteguhan gitu ya. Bukan ketabahan sing ngelus sabar, ngempet gitu, bukan. Tapi ini satu kekuatan yang berakar. Dalam arti apa? Di dalam aniaya, di dalam penderitaan, dalam kita mengalami hal susah, ada kekuatan. Saya pakai kesaksian Pak Pulungan, bisa ya Pak ya? Boleh ya? Nah, saya ingat Pak Pulungan pernah cerita tentang kehilangan anaknya. Apakah itu hal yang mudah? Tidak mudah sama sekali. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dan kita harus alami, itu hal yang baik, yang kita nggak ngerti kenapa terjadi ya. Tetapi Pak Pulungan bilang gini, kalau sekarang saya nggak takut lagi, apa yang bisa terjadi? Mau saya pernah ngalami yang lebih besar kok gitu. Berarti kan dia sudah memiliki kapasitas kekuatan yang baru. Ketika Tuhan kita pikul salib, kita menyangkal diri, pasti kita tuh alami rasa sakit. Saya lupa waktu itu Pastor Mutu bilang salibnya Tuhan tuh berapa meter gitu. Mungkin 3 meter atau 4 meter saya lupa, tapi saya ingat timbangannya 150 kilo. Dan pakunya itu lebarnya 1,8 cm. Bayangkan segini loh, hampir 2 cm gini ya. Ini kalau nusuk sini, nusuk kaki itu, wah gak main-main segini besarnya. Bukan paku ya, paku kecil, pakunya tembok itu. Ya segini, gede. Setiap kali kita pikul salib, pasti sakit. Tetapi apa yang kita alami, kalau kita tidak mati kepahitan, kita menang, itu menjadi kemenangan buat orang lain. Ya, tidak ada orang yang bisa menghibur orang lain yang kehilangan anaknya seperti orang yang sudah melalui dan menang terhadap hal itu. Ya, tidak ada orang yang bisa memberikan kemenangan kepada orang lain kecuali dia sudah terlebih dahulu menang. Dunia enggak mau dengar abab kosong. Dunia enggak mau dengar cerita kosong, ngomongmu tok pinter. Dunia mau tahu kamu ngelewati dan kamu menang, maka kamu bisa ngomong. Dunia mau lihat itu. Makanya itu yang Tuhan mau. Dari kasihnya menjadi pikul salib. Dan kemarin setelah saya ketemu dengan hamba Tuhan itu, saya merasa kayak warak gitu ya, kenyang. Kayak Tuhan berkata di dalam hati saya, kamu siap pikul salib? Kamu mau? Tak pakai? Mau? Saya bagikan ini dengan saudara ya, bukan hanya untuk saudara, tapi untuk berbicara kepada saya sendiri. Pikul salib itu sakit. Saudara mau dipakai Tuhan. Saudara bilang cinta Tuhan. Tadi saudara bilang, Tuhan aku mau mengiring Engkau. Tuhan aku mau memuji Engkau. Pujian terbaik bukan dari mulut, bukan dari ngotot kita, tapi dari penyerahan hidup kita, dari persembahan hidup kita. Tuhan tak rela no, Tuhan aku lepaskan. Sakit enggak? Sakit. Dan harga yang kita bayar kadang-kadang bukan tentang diri kita juga melibatkan orang-orang di samping kita loh. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau mau ikut dia, kita harus hitung dulu. Sanggup enggak? Jangan di mulut mau, tengah jalan kita putus. Ya, firman Tuhan berkata, bentar saya cari dulu. Mungkin ada yang bisa bantu saya cari yang mau membangun bangunan itu loh. Tidak kalkulasi dulu loh, ikut Tuhan. Nah ini saya sudah ketemu. Ya. Pada suatu kali, Lukas 14:25-33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang ikut Tuhan Yesus. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah Tuhan itu mau kita musuhan sama bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak-anak? Enggak. Tapi Tuhan mau kita mementingkan dia di atas orang-orang. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi orang kerumunan itu gampang, percaya bisa jadi. Tapi mau Tuhan enggak, cukup kita jadi orang biasa. Karena Tuhan cari itu murid. Di kitab Wahyu kan berkata, diukur yang di halaman kerumunan out, enggak termasuk. Tapi kekristenan zaman sekarang, banyak orang masih di luar merasa aman gitu ya. Padahal itu bukan posisi yang aman. Dengan jahatnya dunia, pasti iman kita tergerus. Gak usah ngomong Tuhan buang kita terbuang sendiri karena kita tidak sungguh-sungguh. Ya, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Berarti apa? Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, apa kita sudah merenungkan ini mateng-mateng gitu ya? Bukan gini, ya Tuhan aku mau. Sudah saya bilang, bukan kuat gagah kita. Pulang renungkan dulu. Kira-kira mampu enggak? Mampu soroi sampai seberapa gitu kan ya. Jangan mulut lebih cepat berkata daripada pertimbangan kita. Siapkan. Kalau aku harus hadapi, apakah aku punya kekuatan? Apakah aku punya kerelaan? Apakah aku bisa? Apakah aku mau terus bertahan? Itu semua harus jadi pertimbangan supaya ketika kita menghadapi, kita tidak seperti Petrus. Karena manusia kan cepat ngomong, mikirnya terakhir. Jadi seringkali kita kecelik seperti Petrus kan. Tuhan aku mengasihi engkau, tapi waktu diuji, aduh, gagal gitu ya. Ya setiap kita seringkali seperti itu. Nah, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Jadi apa? Dulu fanatik, sekarang kendor, kan gitu. Dulu berapi-api, sekarang murtad, kan seperti itu kan? Mana ngotot-ngotot melayani orang, sendiri kena masalah langsung putus asa, kan gitu. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Siap-siap. Kalau pikul salib bukan hal enak. Serangan itu seperti banyak ya. Jika lau tidak, ia akan mengirim utusannya selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sebenarnya kunci pikul salib cuma satu. Melepaskan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Itu bukan, memang kita merasakan itu penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kalau kita bilang, Tuhan aku ikut engkau, aku percaya aku akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidupku. Kemuliaannya bukan hidup kita nyaman diberkati. Kemuliaannya adalah pribadinya yang menjadi semakin terang dalam hidup kita. Dan kemuliaan itu yang membawa orang kepada Tuhan. Bukan kita ngotot-ngotot nginjili orang bisa datang loh. Kalau kita pakai perkataan manusia ya, saat setiap pekerjaan kita akan diuji. Kita menobatkan orang pakai janji palsu, apa kita menobatkan orang karena Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka? Semua akan teruji. Kalau kita menobatkan orang pakai janji palsu seperti yang dulu saya alami ya, kok Tuhan diberkati kamu masuk surga gitu. Wah, jadi saya masuk gereja dengan pikiran kedagingan. Saya masuk supaya saya diberkati Tuhan, berkati supaya kerjaanku rame kan gitu kan. Saya pakai pikiran kedagingan. Nggak bertumbuh, di gereja bisa nangis. Tapi nggak ada perubahan dalam hidup saya. Guys, karena saya nggak mengerti esensi kekristenan itu apa. Tetapi ketika Tuhan mencengkram hati saya, nggak ada orang yang ngasihin perintah A, B, C, D, saya bisa menggila sendiri ikut Tuhan. Itulah kekuatan Injil yang menyelamatkan. Itulah kekuatan Injil yang membawa kita kepada Dia.
Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa pikul salib itu adalah hal yang bagi daging kita sakit. Apakah kita sanggup? Dengan kekuatan sendiri mungkin tidak sanggup. Tapi kalau mata kita melihat kepada Dia dan kita menerima yang dari Dia, yang lebih besar, yang lebih berharga kita sudah terima dari Dia, maka ada kekuatan baru. Dan bagi saya, kekuatan yang memampukan kita memikul salib itu cuma satu, kasih-Nya Tuhan. Maka kenapa saya bilang from love to cross. Ketika saya merasa beratnya salib yang harus saya pikul, saya kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Saya kembali ke titik nolnya saya kembali ke tempat di mana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya. Dan saya minta dipenuhi oleh kasih-Nya kembali. Sehingga fokus saya bukan apa yang saya alami, tapi fokus saya adalah apa yang saya terima dari Dia. Ketika fokus saya adalah apa yang saya terima dari Dia, maka itu seperti kekuatan baru yang recharge kita untuk rela, untuk berani, untuk mau. Dan ketika kita fokus kepada Dia, memandang kepada Dia, pencipta dan penyempurna iman kita. Dia tidak ujuk-ujuk menjadi pencipta dan penyempurna iman kita kalau kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Kalau kita cuma memandang, nolongsone masalahku, susahne aku Tuhan, susahne aku. Kita jadi tawar hati. Kita jadi ikut Tuhan kok berat. Gairah kita itu mati. Tapi kalau kita memandang kepada Dia, kita ingat kasih-Nya Dia, kita dipenuhi lagi dengan kasih-Nya Dia. Dan rahmat Tuhan itu baru setiap hari. Berarti apa? Kasih-Nya itu baru setiap hari. Kemarin kita susah kehabisan, hari ini kita bisa cas lagi di dalam Dia. Itu loh Tuhan kita ya, gak pernah habis. Kasih bukan cuma kita ngalami waktu kita bertobat, tapi setiap hari kalau kita mau itu bisa diisi ulang sama Dia. Kalau kita percaya. Dan kasih itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita diisi ulang dengan kasih Tuhan, maka mata kita itu tertuju kepada Dia, tidak lagi melihat kepada diri kita. Dan apa yang membuat orang itu berapi-api? Banyak orang bilang sama saya gini, Yin, ya apa berapi-api? Hari ini berapi-api, besok kok loyo gitu ya. Saya bilang berapi-api itu bukan semangat, gairahnya kita nyembah, loncat-loncat, ginjal-ginjal gini ya. Tapi sesuatu kekuatan yang ada dari dalam, yaitu apa? Api itu turun ketika ada kehidupan yang dipersembahkan. Pujian kita itu adalah kehidupan yang dipersembahkan. Bukan mulut yang dinyanyikan. Mulut ini loh bisa nyanyi, hati gak cocok kok. Gak podo kok sama hati. Tapi kalau kita mau meletakkan hidup kita. Tadi Cemeri nyanyi lagu apa tadi? Aku lupa lah nyanyi, pokoknya aku ini ya gini. Sebab kau layak terima pujian, ya kan? Terus ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kita tahu ya, kita kalau nyanyi lagu rohani, bukan cuma bondo emosi, bukan gini, ku semakin berkurang gitu ya. Terus kita nyanyi dengan penuh ekspresi emosi kita. Tapi ketika kita nyanyi, kita harus sadar apa yang kita nyanyikan. Kamu siap berkurang. Bagaimana kamu siap berkurang? Kamu siap mengizinkan Dia bertambah? Bagaimana kamu siap mengizinkan Dia bertambah? Itulah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dalam arti seluruh keberadaan kita sadar apa yang kita lakukan, sadar apa yang kita katakan, sadar apa yang kita, arah yang kita mau tuju. Ya. Dan ketika tadi dinyanyikan, sebab kau layak terima pujian. Bagaimana kita memuji Dia dengan hidup kita? Bukan hanya dengan emosi. Kita itu menyanyikan satu lagu pujian dengan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan suka apa enggak? Kita tahu enggak apa yang akan membuat api Tuhan itu besar dalam hidup kita? Api Tuhan itu turun ketika Dia menemukan satu korban persembahan. Siapakah korban persembahan itu? Yaitu hidup kita yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau sungguh-sungguh. Berarti apa? Gak ada lihat ke belakang. Gak ada turning back. Gak ada menoleh ke belakang. Gak ada ngitung-ngitung lagi. Wah, aku sudah alami 1, 2, 3, 4. Wah, ini ke-8. Wapot Tuhan, wapot, gak kuat. Gak ada kayak gitu. Adanya cuma minta kekuatan baru. Jangan di tengah jalan mati kepahitan karena pikul salib merasa berat. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan itu kirim orang lain menguatkan kita.
Tuhan juga menyorai supaya kita tidak gagal dalam perjalanan iman ini. Bahkan saya sendiri mengalami ya, tekanan-tekanan begitu berat. Saya sempat ya juga mengasihani diri ya, namanya manusia juga. Saya tidak membenarkan, tapi saya berbagi apa yang saya alami. Tuhan kok gak mari-mari, wis lama loh gini terus. Tapi saudara ngerti apa yang terjadi ketika saya punya pikiran kayak gitu? Saya merasa dalam pelayanan saya gak bisa maksimal. Saya merasa seperti ada selubung yang kembali menutupi mata saya. Meskipun saya bergairah, yes. Tapi saya tahu yes saya itu tidak all out. Karena hati saya mulai tersinggung. Hati saya mulai terusik. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dia masuk penjara, dia alami penderitaan. Dia tanya apakah dia sungguh Mesias yang kita nantikan. Jangan izinkan penderitaan itu membuat kita mulai ragu. Tuhan kamu sungguh manggil aku tak? Tuhan aku ini sungguh mau panggil tak? Tuhan aku ini sungguh engkau pilih tak? Ngerti gak ya? Jangan izinkan penderitaan membuat kita mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tapi dari ceritanya kemarin itu, hamba Tuhan itu, saya nangkap sesuatu. Sebenarnya saya berbicara sama dia, tapi sebetulnya Tuhan itu ngomong sama saya sendiri. Meskipun kita harus pikul salib, meskipun salib itu sakit. Tetapi ketika kita ada di dalam perjanjian Tuhan, apa sih perjanjian dengan Tuhan? Banyak orang Kristen gak ngerti. Perjanjian dengan Tuhan tuh gini loh, kontrak itu Tuhan tuh gini, kontrak itu kan dua belah pihak memberikan sesuatu. Kontrak itu Tuhan tuh apa? Aku memberikan nyawaku kepadamu, kamu memberikan nyawamu kepadaku. Nah bukan ikut Tuhan, bukan kamu terima kasihku, sudah titik selesai, enggak. Aku memberikan, Tuhan memberikan, kita sekarang memberikan kembali, itu perjanjian. Dan kalau kita ada di dalam perjanjian Tuhan, meskipun salibmu itu sakit, tapi Tuhan tidak mempermalukan kita. Karena Tuhan itu bergerak sesuai perjanjian. Tuhan bergerak sesuai perjanjian kita. Dan itulah satu, kenapa kita bilang kita punya kehidupan yang berkelimpahan. Dalam arti apa? Di dalam kita selalu ada kekuatan baru. Di dalam kita selalu ada segala sesuatu berkat rohani yang kita butuhkan untuk menang dalam pertempuran kehidupan. Dalam semua hal yang Tuhan izinkan alami. Mau itu sakit, gak masuk akal, gak bisa paham, gak bisa mengerti kenapa itu harus terjadi. Tapi Tuhan jadikan itu kebaikan buat orang-orang yang ada di dalam perjanjiannya. Karena pada akhirnya nama Tuhan harus dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau Tuhan mempermalukan kita, Tuhan mempermalukan dirinya sendiri. Kita gak tahu cara Tuhan bekerja seperti apa. Mungkin ada titik-titik dalam kehidupan kita, kita merasa tertolak, kita merasa seperti kita tuh kalah gitu ya. Yang kalah cuma egomu saja gitu ya. Yang kalah cuma egomu saja. Kalau kita bisa mengalahkan semua ego, kekerasan hati yang tersembunyi, kemuliaan Tuhan itu timbul. Kemuliaan Tuhan itu terang itu timbul dalam hidup kita. Bahkan ada satu hal yang sangat baik, mungkin saya bagikan. Tadi saya telepon sama tante itu, dia bilang gini, jangan sampai ketika kita pikul salib karena beratnya kita kehilangan kasih mula-mula. Kan bisa ya, seperti tadi saya bilang, mengasihani diri, nelongso, lama-lama kita hilang harapan sama Tuhan, kita hilang kasih mula-mula, kita mulai mempertanyakan, Tuhan cek abote, Tuhan cek susah nih, bener gak ini daripadamu? Karena apa? Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, di Wahyu 2, kasih mula-mula Tuhan bilang apa? Aku ambil pelitamu. Ya kan, apa pelitamu? Kita bisa pelayanan. Kita bisa punya kasih, tapi kita gak punya kasih mula-mula terhadap Tuhan. Kita no longer excited dengan Tuhan. Kita gak lagi bersemangat dengan Tuhan. Kita punya kegiatan agamawi. Tapi ketika Tuhan ambil pelita kita, apa yang kita lakukan tidak membawa impartasi kehidupan kepada orang yang kita layani. Kita cuma abab kosong kita sampaikan. Tidak ada impartasi kehidupan. Karena kita sudah tawar hati terhadap yang memberikan kehidupan itu dalam diri kita. Maka satu hal yang perlu kita untuk jaga dan saling mengingatkan. Jagai kasih mula-mula itu. Ketika kita gak kuat, hampir gak kuat. Kembalilah ke kasih itu. Kembalilah ke titik kasih itu. Jangan ngotot pakai kekuatan sendiri, kembalilah, dipenuhi, alami.
supaya kasih itu menjadi kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau kita lalui. Ya, saya minta Cemeri, kamu bisa nyanyi lagu itu loh, apa? Kasih dari Yesus. Ya, biarlah setiap kita hari ini kembali di-refresh. Perjalanan iman ini tidak mudah, tetapi kasih Tuhan itu menjadi kekuatan yang bisa terus membuat kita itu tak terhentikan. Ya, punya kekuatan baru. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi dari kasihnya Dia. Saudara pejamkan mata saudara, saudara bayangkan Tuhan menderasi hati saudara dengan kasih-Nya. Kasih dari Yesus mengalir hati, buat damai di tubuhku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan kami terima hari ini Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kasih-Mu memulihkan setiap hati yang hampir putus asa Tuhan. Biarlah di dalam kasih-Mu Tuhan ada kekuatan baru yang kami terima dari surga ya Tuhan. Kekuatan baru Tuhan yang mendorong kami, memberikan kami kekuatan untuk mengasihi-Mu, memberikan kami kekuatan untuk taat kepadamu, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pekerjaan baik yang Kau mulai dalam hidup kami Tuhan, Engkau menyelesaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja bahkan saat ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir terus. Saudara terima kasih Tuhan, diperbarui dalam hidup saudara. Saudara terima kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Di mana saudara mengalami Tuhan. Di
di mana saudara mengalami Dia sebagai Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang menerima saudara apa adanya. Memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengalir dan mengalir, saudara terima kasih. Memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang diperbarui dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah kasih-Mu menjadi kekuatan terutama kami. Biarlah kasih-Mu membakar hati kami Tuhan, membuat kami bergelora Tuhan. Jadikan kami pembawa hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami kerelaan untuk memikul salib dengan kekuatan kasih-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendapatkan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan. Kami dibebaskan dari segala pemikiran-pemikiran yang salah. Terima kasih. Karena bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.